Wah, yang Ustazah Oki sampaikan itu bukan dongeng ya. Di Jeddah memang ada kisah seperti itu. Tapi jika teman-teman tidak percaya, jika ada netizen yang mengatakan itu karangan, itu cuman kisah yang tidak real, cuman diada-adakan, itu dongeng, nggak mungkin ada wanita mau diem digituin ya. Sekarang saya bersuara di sini bahwa ini bukan dongeng ya. Di Indonesia ada wanita yang diperlakukan seperti itu, menyembunyikan tindakan abusif dari suaminya, KDRT ya, dari suaminya kepada ibunya, itu saya alami. Apa kabar Miss Day? Sehat? Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat, sudah cantik. Dan topik kita hari ini adalah menguak sifat asli Ustazah Oki Stiana Dewi dan Zeda ya. Langsung nanti dibongkar, dikuliti habis oleh pakar ilmu Stephen atau ilmu psikologi Islam, bisa disebut begitu ya, oleh Miss Hidayah langsung. Ini pakarnya Stephen ya. Berkaitan dengan Stephen, apa hubungannya Ustazah Oki, Zeda dan Stephen? Tentu saja ada hubungannya, karena alhamdulillah kami berdua, Ustazah Oki dan juga Zeda, sudah melakukan tes Stephen, dan hasilnya adalah mesin kecerdasan kami berdua adalah feeling introvert ya. Kami adalah wanita feeling ya. Jadi saya kalau berhadapan dengan Ustazah Oki ini seperti bercermin ya, mirror ya. Jadi sama-sama feeling, sama-sama introvert, sama-sama darah O. Jadi seorang feeling kalau melihat orang dizolimi, dihujat ya, disinisin ya, atau dikritisi atau difitnah, bahasanya tidak akan terima, empatinya bermain. Apalagi kalau di sini sesama feeling ya, yang dizolimi ibaratnya, aduh ini saya kayaknya nggak bisa tinggal diam. Seperti yang kita tahu beberapa waktu lalu ya, Miss Hidayah, teman-teman, ada beberapa informasi yang agak mengagetkan kita semua terkait dengan ceramah ya, polemik dakwah KDRT yang disampaikan oleh Ustazah Oki Stiana Dewi. Banyak sekali masyarakat yang salah paham, dan di situ saya sebagai seorang feeling ya, melihat seorang feeling yang difitnah di banyak arah, diserang, saya tidak bisa diam, empati saya bermain di situ. Akhirnya saya mengeluarkan beberapa statement untuk membela beliau, karena saya juga seorang wanita, saya seorang ibu, seorang istri yang pernah mengalami tindakan abusif itu juga, dalam tanda kutip KDRT. Jadi semoga suara saya bisa didengar begitu. Untuk presenter, public figure, itu adalah bonus ya, sehingga mungkin jadi magnet. Dan di situ saya meluruskan 3 poin ya. Yang pertama, mungkin ini bisa buat masukan juga buat teman-teman yang menyaksikan ini, mungkin banyak yang salah paham juga. Saya sebagai wanita yang mengalami kejadian abusif itu, menangkap bahwa Ustazah Oki ini sebenarnya menyampaikan kisah nyata ya, memang ada di Jeddah ya, di kota Jeddah. Jadi ini kisah nyata di Jeddah, Zeda adalah kisah nyata di Indonesia. Gitu ya. Dan saya juga bingung, setiap detail yang disampaikan Ustazah Oki kok sama gitu dengan rumah tangga yang pernah saya alami, dan saya kayaknya nggak boleh tinggal diam. Allah mengetuk hati saya untuk berbicara gitu, semoga bisa menginspirasi. Jadi mungkin di sini Miss Hidayah, latar belakangnya mengapa kita menguak Ustazah Oki, karena ini untuk meluruskan kesalahpahaman terkait dengan beberapa orang yang mengatakan beliau ini tidak kurang memiliki empati pada wanita, dalam tanda kutip tidak berperasaan. Nanti kita lihat dari sisi neuroscience, ilmu psikologi Stephen, apakah benar seperti itu ya. Kita bukan pakai asumsi, tapi kita pakai science ya. Intinya dari statement yang saya sampaikan ada 3 catatan ya teman-teman, bahwa dakwah yang Ustazah Oki sampaikan itu bukan dongeng ya. Di Jeddah memang ada kisah seperti itu. Tapi jika teman-teman tidak percaya, jika ada netizen yang mengatakan itu karangan, itu cuman kisah yang tidak real, cuman diada-adakan, itu dongeng, nggak mungkin ada wanita mau diem digituin ya. Sekarang saya bersuara di sini bahwa ini bukan dongeng ya. Di Indonesia ada wanita yang diperlakukan seperti itu, menyembunyikan tindakan abusif dari suaminya, KDRT ya, dari suaminya kepada ibunya, itu saya alami. Dan itu bukan dongeng, itu benar-benar ada terjadi, dan mungkin saya satu dari ribuan wanita yang mengalami itu ya. Dan yang kedua, sesungguhnya dalam dakwah yang Ustazah Oki sampaikan itu menegaskan bahwa wanita jangan diam
ya saat menerima tindakan abusif atau KDRT. Silahkan mengadu pada manusia, orang tua, keluarga ya. Tapi tentunya banyak konsekuensi yang harus diterima ya, Miss Hida ya. Salah satunya adalah perceraian atau perpisahan ya. Itu adalah salah satu konsekuensi ya. Tapi jika wanita atau istri takut menunjukkan keburukan suami atas tindakan abusif atau KDRT yang dilakukan, Ustazah Oki di sini saya menangkap tetap jangan diam ya. Mengadu, laporkan pada zat yang lebih besar daripada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua catatan. Dan catatan terakhir, yang ketiga adalah sesungguhnya ya Miss Hidai, kalau saya menangkap ya, Ustazah Oki dalam dakwah KDRT beliau ini justru memberikan jalan emas untuk wanita yang diperlakukan secara tidak layak oleh suaminya dalam arti KDRT. Ustazah Oki ini memberikan jalur emas, solusi emas yang brilian. Laporkan ke Allah, mengadulah ke Tuhan ya. Tuhan yang lebih berkuasa dari manusia. Hukum Tuhan itu lebih adil daripada manusia. Hukum manusia ada batasnya, tapi azab Allah itu pedih. Saya rasa ini Ustazah Oki memberikan jalur emas untuk wanita pada saat diperlakukan seperti itu, brilian. Saya sendiri membayangkan saya nggak perlu capek-capek ke kantor polisi ya. Saya nggak perlu capek-capek nyiapin bukti, foto, dokumen, rongsen, visum, menyiapkan saksi, tahu sendiri di pengadilan ya, nanti kita dicecar banyak pertanyaan. Wanita yang sudah diperlakukan seperti itu rasanya tidak cukup energi untuk melaporkan seperti itu. Rasanya tidak semua orang punya energi ya, apalagi saya waktu itu keadaannya tidak cukup energi. Jadi di sini saya melihat Ustazah Oki justru memberikan jalur emas. Kalau Anda tidak punya energi melakukan itu, tetap jangan diam ya. Anda punya Tuhan, Anda punya Allah. Ini brilliant sekali menurut saya. Ini jenius sekali. Itu hanya orang-orang yang diberikan hidayah Allah yang bisa menangkap itu. Oke, jadi latar belakangnya itu ya, Miss Hidayah. Ya. Mungkin Miss Hidayah singkat bisa memberikan komentar terkait dakwah yang disampaikan oleh Ustazah Oki sebagai seorang wanita juga. Ustazah Oki cerita tentang kisah nyata di Jeddah. Ada seorang wanita, istri yang mungkin mengalami KDRT, tapi ketika orang tuanya datang, perempuan itu kan pikirannya yang baik ya, jadi betapa dia tuh kuat banget gitu. Seorang perempuan yang notabene dibilang lemah, tapi ternyata dia mampu menutupi itu dengan tujuan agar orang tuanya tidak sedih, orang tuanya tidak tersinggung. Pasti kan kalau jadi ibu kan pasti anaknya kena digigit nyamuk aja kita nggak mau ya, apalagi kalau anaknya mengalami itu gitu. Jadi kalau pada perempuan feeling yang sudah mampu mencintai sedalam itu ya, itu luar biasa ya, bisa berbohong, white lie. Nah, white lie itu, kalau Rasulullah SAW kan mengajarkan nggak apa-apa kalau emang itu untuk kedamaian. Dan ternyata justru Allah datangkan hidayah pada suami-suami yang melihat istrinya, kok istriku tuh tak jahatin kok masih baik aja sih. Nah, kalau Anda siap di situ, keren. Tapi kalau enggak, ya tadi ada jalan keluarnya. Adukan kepada manusia, kepada polisi, kepada yang berwajib, silahkan. Jalannya panjang berliku ya, itu konsekuensinya. Dan tadi jalan yang paling gampang, ya yang menciptakan kita, dia maha tahu, dia tahu semuanya. Dan kalau seorang perempuan feeling ya, dengan empatinya, kekuatannya feeling introvert terutama adalah di empati memang. Jadi bagaimana kan dia kecerdasannya adalah emotional quotient, kecerdasan emosi. Maka di limbik kanan itu Allah titipkan organ ya pada semua manusia. Tapi pada tipe feeling itu menjadi keutamaannya, dominasinya. Di situ ada amigdalanya, ada pusat emosi. Maka tidak heran kalau seorang perempuan feeling introvert golongan darah O, ini udah berapa triple feelingnya ya, feeling banget, itu perasaannya menjadi begitu peka untuk dirinya sendiri maupun dia berusaha mengerti perasaan perempuan lain. Nah, itu yang membuat Mbak Zeda begitu tergerak untuk membela Ustazah Oki. Ustazah Oki juga mungkin melihat dan mendengar banyak sekali curhatan-curhatan seperti itu karena it's common ya. Kayak aku kan penerima konsul, sesungguhnya cerita-cerita begitu juga banyak gitu. Kayak banyak sekali. Dan terkadang perempuan bingung mau ngadu kemana gitu kan. Kalau ngadu dibilang lebay ya kan, bawel gitu kan, buka aib. Nah, hal-hal kayak gitu yang terkadang menjadi dilema. Nah, itu yang
Padahal kalau itu nggak dikeluarkan, nggak disampaikan, jadinya apa? Sumbatan emosi. Oke. Jadilah ya seorang perempuan feeling biasanya jadinya apa? Nggak ceria lagi, jadi murung, jadi tertutup gitu kan? Beliau ini pakarnya ilmu Steven, jadi teman-teman ilmu Steven itu adalah kompilasi dari ilmu psikologi, ilmu neuroscience, belahan otak, dan juga ilmu sumber daya manusia. Ya, kita cukup dengan melakukan tes sidik jari, nanti akan terlihat belahan otak dominannya yang mana, sifat aslinya nanti terlihat semua ya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.